Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang video kami yang berjudul Aplikasi Tandan Kosong Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit pada Tanaman Kelapa Sawit yang sudah menghasilkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Hakim dengan NIM 243307611065 dan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Rafael Lubis dengan NIM 243307611068. Perkenalkan, nama saya Nelson Yusua Siotong dengan NIM 24330761111016. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap remeh, yaitu limbah dari industri kelapa sawit. Tapi tunggu dulu, ternyata limbah ini bisa menjadi harta karun bagi pertanian itu sendiri. Kita tahu bahwa kelapa sawit adalah salah satu komoditas andalan Indonesia. Luas perkebunannya aja itu sudah mencapai 14 juta hektar yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Produksinya luar biasa besar, tapi di balik produksi itu tentu ada juga yang namanya limbah. Nah, pada limbahnya ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu TKKS atau tandan kosong kelapa sawit. Yang ini merupakan limbah padat dari hasil penyosohan buah sawit yang setelah diolah dari pabrik. Nah, yang kedua ada limbah cair pabrik kelapa sawit. Ini berasal dari proses ekstraksi minyak yang berada di pabrik sawit. Nah, masalahnya kalau limbah ini dibuang langsung sembarangan, dampaknya itu bisa mencemari tanah, bisa mencemari udara, dan mencemari air. Nah, justru itu dari sinilah muncul peluang yang sangat menguntungkan. Karena kedua limbah ini jika diolah dengan baik bisa mengandung unsur hara dan nutrisi yang cukup tinggi sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Ini sangat penting karena selama ini masih banyak kali petani yang sangat bergantung pada pupuk anorganik yang dari sisi lingkungannya itu kurang lama dan juga dari sisi biaya itu juga sangat tinggi karena tidak murah. Oleh karena itu, nah di perkebunan Rama-Rama yang ada di jurnal kami pada saat ini, para peneliti itu mencoba untuk mengaplikasikan dua jenis limbah ini ke lahan sawit. Tujuannya itu untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menurunkan ketergantungan terhadap pupuk sintetis. Nah, apakah ini benar-benar berdampak? Maka dari itu kita akan bahas. Oke, mari kita bahas bagaimana caranya peneliti menguji manfaat dari tandan kosong kelapa sawit dan limbah cair pabrik kelapa sawit. Penelitian ini dilakukan di PT Remajaya Pramukti Kebun Rama-Rama Riau selama 5 bulan. Dari September 2023 hingga Januari 2024. Ada 3 perlakuan di dalam penelitian ini. Satu yaitu kontrol, yaitu tidak diberi aplikasi tandan kosong kelapa sawit maupun limbah cair pabrik kelapa sawit. Yang kedua ada P1 yaitu lahan diberi aplikasi limbah cair pabrik kelapa sawit. Dan yang ketiga ada P2 lahan diberi aplikasi tandan kosong kelapa sawit. Masing-masing diperlukan punya 5 blok dengan tanaman sawit dari tahun yang sama, yaitu tahun 2019. Dari setiap blok diambil 15 sampel pohon secara acak. Jadi totalnya ada 205 pohon yang diamati. Nah, kita bahas satu persatu aplikasinya ya. Yang pertama, tandan kosong kelapa sawit diberikan dengan dosis 30 ton per hektar atau per tahun. Cara aplikasinya adalah dengan menyebarkan tandan kosong ini di sekitar pohon, seperti mulsa, dan pada pohon muda atau TBM, tandan kosong kelapa sawit disebar lebih dekat ke batang. Sementara pada pohon dewasa atau TM, tanaman menghasilkan, ditaruh di antara pohon. Sementara itu, limbah cair pabrik kelapa sawit diberikan dengan cara disalurkan lewat pipa ke semacam kolam memanjang di antara barisan tanaman, atau disebut dengan long bed.
Dosisnya adalah 375 mili kubik per hektar per tahun dan diberikan 3 kali dalam setahun. Oh ya, untuk melihat dampaknya, peneliti mengamati beberapa parameter penting, yaitu jumlah tandan buah segar atau TBS, buah rata-rata tandan, total produksi per hektar. Semua data analisis pakai metode statistik uji T independen, membuat melihat apakah perbedaannya benar-benar signifikan secara ilmiah. Lalu seperti apa hasilnya? Mari kita lihat pembahasan selanjutnya. Apakah benar aplikasi tangkos dan luas kanopi penutupan kelapa sawit mempengaruhi produktivitas kelapa sawit? Iya, dan luas kanopi penutupan kelapa sawit punya dampak yang paling benar. Kita bahas dari produksi TBS dulu. Dalam periode Agustus 2022 sampai Desember 2023, rata-rata produksi TBS di blok luas kanopi penutupan kelapa sawit sampai 25,6%, lebih tinggi dari blok tandan kosong kelapa sawit. Ini cukup sangat signifikan, apalagi jika kita lihat tren grafik yang terus naik. Kemudian dari sisi jumlah tandan, blok luas kanopi penutupan kelapa sawit menghasilkan 45 tandan per hektar per bulan, atau 24% lebih banyak dari blok tandan kosong kelapa sawit. Ini juga diperkuat hasil uji statistik yang menunjukkan ada perbedaan nyata antara luas kanopi penutupan kelapa sawit dan blok lainnya. Lalu dari segi berat tandan, rata-rata di blok luas kanopi penutupan kelapa sawit lebih berat sekitar 0,4 kg dari tandan kosong kelapa sawit. Meskipun secara statistik ini tidak berbeda nyata, tetapi menunjukkan tren positif. Artinya, pemanfaatan limbah cair pabrik kelapa sawit melalui luas kanopi penutupan kelapa sawit sangat efektif dalam meningkatkan produksi baik dari jumlah maupun berat tandan. Kandungan unsur kalium yang tinggi di luas kanopi penutup kelapa sawit membantu perkembangan vegetatif dan generatif pohon sawit, terutama saat tanaman berada dalam masa pertumbuhan aktif. Di sisi lain, tangkos juga memberikan efek positif, meski tidak sebesar luas kanopi penutup kelapa sawit. Hanya saja, tangkos butuh waktu lebih lama untuk terurai dan melepaskan nutrisi karena masih dalam bentuk padat. Jadi, kesimpulannya, limbah sawit itu bukan menjadi masalah, tetapi malah bisa menjadi solusi. Dengan pengelolaan yang tepat, limbah ini bisa meningkatkan hasil panen dan menurunkan biaya pupuk. Aplikasi limbah cair dan juga tandan kosong bisa menjadi langkah nyata untuk perkebunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, marilah kita mulai memanfaatkan limbah hasil panen untuk panen yang lebih cemerlang, sawit ramah lingkungan, dan produktivitas yang meningkat.